Jadi dulu itu saya sempat mengalami yang namanya lumpuh sementara. Setidaknya ketika orang memiliki sebuah permasalahan pada kesehatan mereka, mereka bisa tahu dulu. Jangan sampai mengikuti yang katanya. Soal kesehatan jangan pernah coba-coba dan main-main. Jadi Alo Dokter itu terbentuk dari pengalaman pribadi saya sebelumnya. Jadi dulu itu saya sempat mengalami yang namanya lumpuh sementara, tidak bisa berjalan. Pada saat itu kan usia masih muda, belum menikah, udah deh pusing kemana-mana. Nah tiba-tiba itu pada saat jalan saya tidak bisa merasakan kaki saya, itu hampir kurang lebih 1 bulan. Setelah didiagnosa saya memiliki penyakit tulang belakang yang sangat cukup serius. Nah ternyata pada saat melihat di search engine, di sosial media manapun gitu kan, yang ada malah tambah stres. Pada saat itu terbesitlah bahwa kayaknya nih aku harus membuat sebuah website. Awalnya kita website supaya apa? Setidaknya ketika orang memiliki sebuah permasalahan pada kesehatan mereka bisa tahu dulu. Jangan sampai mengikuti yang katanya. Akhirnya terciptalah aplikasi Alo Dokter, website Alo Dokter. Supaya apa? Bertujuan supaya masyarakat Indonesia ketika mengakses informasi kesehatan itu bisa dimengerti dengan jelas. Tantangan bisa menjadi sebuah kekuatan ya buat kita semuanya gitu. Kalau misalkan kita melihat saat ini Alo Dokter itu banyak sekali peningkatan yang sangat luar biasa. Telemedicine itu kan selalu berhubungan dengan yang namanya infrastruktur internet. Dan saya ingin sekali bukan hanya masyarakat pada daerah-daerah yang maju, tapi bisa tersebar ke seluruh daerah-daerah yang mungkin tertinggal. Dan saya yakin sekali pemerintah saat ini juga sudah semakin banyak membantu telemedicine. Saya mudah-mudahan juga bisa membantu masyarakat dalam mencoba nih layanan telemedicine di berbagai macam daerah, baik daerah tertinggal maupun daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur internet. Biasanya kita tuh memberikan kesempatan dengan cara mengedukasi melalui informasi-informasi yang cukup mudah dimengerti. Misalkan yaitu dengan menggunakan sosial media kami, bagaimana sih cara menggunakan telemedicine seperti apa. Terus juga memberitahukan informasi mengenai yuk kita ikut loh, kita bisa loh, telemedicine itu simple, sama seperti kayaknya tinggal WhatsApp ke dokter dan diberikan jawaban yang memang mudah dimengerti untuk kita sendiri. Terutama di Alo Dokter, itu semuanya serba simple dan semuanya serba mudah. Jadi ketika masuk ke Alo Dokter, mereka bisa tahu, mereka bisa chat bersama Alo Dokter dan juga mereka bisa memilih nih dokter mana yang mau mereka pilih, spesialis mana yang mau mereka tanyakan, maupun juga general practitioner yang mereka mau ingin tahu jawaban dari pertanyaan dari mereka seperti apa gitu. Mimpi besar dari Alo Dokter dan saya adalah yang pastinya kalau misalkan kita kembali kenapa saya membuat Alo Dokter itu kan karena saya ingin membuat dan juga ingin memberikan sesuatu kepada masyarakat. Pada saat itu saya merasa bahwa ketika kaki saya tidak bisa bergerak tapi mulut masih bisa berbicara, otak masih bisa berpikir, berarti apa yang masih bisa saya berikan? Dan alhamdulillah itu membuat saya menjadi pacuan, jadi menjadi semangat untuk membuat aplikasi Alo Dokter ini untuk masyarakat. Saya ingin tetap memberikan manfaat bukan hanya pada diri saya sendiri, tapi juga manfaat kepada orang lain dengan menggunakan aplikasi yang saya buat bersama tim. Kan Alo Dokter ini adalah merupakan aplikasi teknologi yang berbasis bukan hanya teknologi namun medical excellence-nya. Jika kita berbicara mengenai kesehatan, berarti kata yang harus diwajibkan adalah serius, keamanan pasien, itu yang terpenting. Pertama kali saya memulai sebuah aplikasi kesehatan, malah justru saya basisnya itu bukan dokter. Saya adalah basisnya bisnis dan perpajakan. Saya yakin banget jika kita berbicara mengenai kesehatan, yang terpenting itu adalah rasa ingin memberikan. Rasa ingin mengeluarkan yang terbaik. Jadi ketika saya mendirikan ini, mereka bertanya, visi kamu apa? Visi kamu seperti apa gitu. Dan terbukti dari kita berdiri 2014 hingga sekarang, itu saya selalu menggunakan visi dan misi yang sama.
Sehingga bisa apa? Kita bisa mengetahui nih kestabilan dari apa yang kita mau. Di Alo Dokter ini bukan mencari bisnis yang Alo Dokter mau, tapi kita memberikan servis yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Alo Dokter ini kita berdiri 2014 dan perkembangan telemedicine sebenarnya itu adalah sudah lama. Dari 2014 itu mereka sudah tahu dan mereka sudah menggunakan telemedicine. Namun memang dampak pandemik ini itu membuat masyarakat kan menjadi lebih aware ya, menjadi lebih sedikit khawatir ketika mereka harus pergi ke vaskes ataupun ke tempat-tempat yang menurut mereka itu menyeramkan gitu. Sehingga di situ kita dikasih tahu nih bahwa ternyata kita tuh tetap harus jaga kesehatan loh. Walaupun kita tidak mungkin misalkan yang kalau dulu dikit-dikit sakit kemana gitu kan. Kalau sekarang dengan adanya telemedicine itu menjembatani mereka supaya mereka tidak salah ambil langkah. Kalau dari Alo Dokter sendiri kita selalu mengutamakan yang namanya adalah medical excellence. Jadi medical excellence itu benar-benar wajib hukumnya di Alo Dokter. Dari mulai cara jawab, dari mulai ketepatan menjawab, dan juga dari mulai proses waktu dalam menjawab. Itu benar-benar kita sangat strict sekali dengan sesuai dengan SOP yang ada. Keunggulannya adalah kita aplikasi berbasis satu, teknologi. Yang kedua adalah aplikasi berbasis medical excellence. Jadi apapun yang ada di Alo Dokter itu harus hukumnya sesuai dengan SOP. Kedepannya Alo Dokter akan selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Kita akan selalu memberikan servis yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dengan ketepatan dan juga kecepatan yang dibutuhkan. Dan sekali lagi Alo Dokter ini adalah merupakan aplikasi kesehatan yang berbasis teknologi dan juga medical excellence. Jadi kami akan selalu memberikan yang terbaik, kami akan selalu berusaha untuk menjadi sebuah jawaban dari semua permasalahan kesehatan pada masyarakat Indonesia.